Hai Sobat Sport, thank you to everyone for watching this and for all of your support. Mari kita bangun bersama channel ini agar terus berkembang. Jangan lupa like jika kalian suka dengan video ini, share kepada teman-teman kalian, dan subscribe jika kalian ingin melihat video selanjutnya dari channel ini. Komentar yang dilontarkan oleh Rioni Mainaki membuat badminton lovers ikut sakit hati usai Indonesia melempem di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Sebagaimana diketahui, Indonesia sebelumnya mengirimkan 14 wakil terbaiknya, namun hanya berhasil membawa 1 medali saja di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. 1 medali tersebut disumbangkan oleh Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti yang menjadi runner-up di ajang yang setara level Super 1000 ini. Apriani, Fadia kalah dari Chen Qincheng Jia Yifan selaku unggulan pertama asal Cina dengan skor 16-21 dan Desember 21 di babak final BWF World Championships 2023. Sejatinya hasil ini pun tak jauh dari apa yang ditargetkan PBSI, di mana Rioni Mainaki menargetkan Indonesia membawa 2 medali namun dari sektor tunggal putra dan ganda putra. Akan tetapi nyatanya malah ganda putri yang membawa pulang medali di ajang kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Pasca turnamen, Rioni Mainaki pun membeberkan evaluasi soal kegagalan tim Indonesia meraih gelar ajang pekan lalu. Yakni menyoroti masalah mental dan beban pemain yang harus ditanggung, sehingga mempengaruhi performa. Harus disadari tampil di kejuaraan besar seperti kejuaraan dunia ini, faktor mental jadi dominan dan penentu kemenangan. Mental ini tak hanya berhubungan dengan soal fighting spirit saja, tetapi juga berdampak ke segi yang lain, ucap Rioni Mainaki, dilansir dari laman PBSI. Kalau mental tak kuat, akan berpengaruh ke berbagai segi saat pemain bermain di lapangan. Bisa berimbas ke teknik yang dimiliki hilang. Ketampilannya tidak muncul. Juga kelincahan dan pergerakan terasa lambat, jelasnya. Selain itu, Rioni Mainaki juga memberikan evaluasi kepada sektor lain. Namun evaluasi tersebut malah membuat badminton lovers merasa sakit hati. Rioni Mainaki memberikan evaluasi kepada tunggal putri yakni Gregoria Mariska, yang dianggap tidak bisa memanfaatkan kesempatan meski berhadapan dengan unggulan kedua, Akane Yamaguchi, dan dikatakan banyak melakukan kesalahan. Beberapa evaluasi ini pun menuai beragam reaksi dari badminton lovers, yang mengaku ikut sakit hati dengan beberapa perkataan Rioni Mainaki, dan ada yang bosan mendengar evaluasi namun hasilnya sama saja. Rioni Mainaki juga sempat didesak mundur oleh badminton lovers karena target PBSI yang nol besar di kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Sementara itu, kini para pebulu tangkis tengah rehat sejenak dan menyiapkan diri jelang tampil di China Open 2023 pada 5 hingga 10 September 2023 mendatang. Menakar laju Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti dengan statusnya sebagai non-unggulan tipu-tipu di turnamen bulu tangkis China Open 2023. Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadhanti menjadi salah satu atlet Indonesia dengan sorotan paling tajam di China Open 2023. Ajang Super 1000 bertajuk China Open 2023 sendiri berlangsung pada 5-10 September di Changzhou Olympic Sports Center Xinjiang Gymnasium. Apriani, Fadia pantas mendapat sorotan tajam di China Open 2023 bukan tanpa alasan. Pasalnya ini adalah debut mereka sebagai pasangan di China Open. Sebagaimana dilansir dari laman BWF, tercatat Siti Fadia Silva Ramadhanti sendiri belum pernah sekalipun tampil di China Open. Sementara di edisi China Open sebelumnya, Apriani Rahayu tampil bersama Grecia Poli, namun hasilnya jauh dari kata memuaskan. Dari fakta tersebut, bisa dibilang jika China Open 2023 adalah ladang pembuktian bagi Apriani Rahayu dan Siti Fadia Silva Ramadhanti dalam misi berburu gelar perdana ajang ini. Selain karena alasan debut, performa kebangkitan Apriani, Fadia juga menjadi faktor lain mengapa keduanya jadi pasangan paling disorot di China Open 2023. Apriani, Fadia sendiri pekan lalu menjadi superhero bagi Indonesia kala bisa mempersembahkan medali perak kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Meski gagal mempersembahkan medali emas, namun pencapaian itu cukup mengharukan bagi Apriani, Fadia yang sepanjang musim 2023 ini selalu dibayangi hasil minor. Sebelum kejuaraan dunia bulu tangkis 2023, di musim ini tercatat Apriani, Fadia belum pernah sekalipun menapaki partai final dari turnamen yang diikuti.
Jikapun bisa melaju sampai semifinal, Malaysia Open dan Swiss Open, Apriani, Fadia bergantian dipapar cedera sehingga prestasi mereka menjadi macet lebih lama. Namun kini semuanya sudah berhasil dilewati Apriani, Fadia dengan harapan jika final kejuaraan dunia bulu tangkis 2023 adalah titik balik untuk bangkit. China Open 2023 adalah ujian terdekat mereka untuk membuktikan sejauh mana mereka bisa bangkit lagi. Masalahnya, drawing busuk tercium di mana-mana bagi Apriani, Fadia. Berstatus ganda putri non-unggulan, Apriani, Fadia yang tergabung di pool bawah, harus dikepung para unggulan. Apakah mereka punya peluang juara? Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti memang berstatus non-unggulan di China Open 2023 dampak dari merosotnya performa mereka sebelum kejuaraan dunia bulu tangkis 2023. Dengan statusnya sebagai non-unggulan, Apriani, Fadia harus menghadapi kenyataan jika dia harus lebih cepat bertemu pemain-pemain sulit. Bukti tim bulu tangkis Indonesia selalu apes bak kena kutukan di sepanjang sejarah kejuaraan dunia yang digelar di Copenhagen, Denmark. Diketahui, gelaran kejuaraan dunia 2023 baru saja selesai pada Minggu, 27 Agustus 2023. Korea Selatan berhasil keluar sebagai juara umum dengan menyabet 3 gelar. Sementara tim Indonesia sendiri mencatatkan hasil yang kurang positif dengan mengirim satu wakilnya di final yakni di sektor ganda putri, Apriani Rahayu, Siti Fadia Silva Ramadanti. Sayangnya, Apriani, Fadia gagal mempersembahkan medali emas usai ditaklukkan pasangan nomor 1 ranking BWF asal Cina, Chen Qincheng Jiaifan. Namun ternyata ada fakta menarik di balik kejuaraan dunia di Copenhagen, Denmark tersebut. Ya, tim bulu tangkis Indonesia selalu apes dalam 5 edisi tersebut. Kejuaraan dunia sendiri sudah 5 kali dihelat di Copenhagen, Denmark. Tepatnya pada edisi 1983, 1991, 1999, 2014 serta 2023. Dari 5 edisi tersebut, Indonesia hanya mampu meraih 1 gelar saja yakni pada edisi 1983. Icuk Sugiarto berhasil meraih emas di sektor tunggal putra mengalahkan rekan senegaranya, Lim Suyeking. Sementara itu, Indonesia gagal mempersembahkan medali emas usai tunggal putra Alan Budi Kusuma dan tunggal putri Sarwendah Kusumawardani takluk di edisi final 1991. Catatan apes tim bulu tangkis Indonesia terjadi di kejuaraan dunia 1999 usai tak ada satupun wakil yang meraih medali. Sementara di tahun 2014, hanya Tommy Sugiarto yang berhasil meraih medali perunggu.